Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang masalah diat, atau mungkin juga sering dikatakan dengan restitusi, ataupun dengan istilah kompensasi, ataupun dengan kata yang lainnya mungkin bisa ganti rugi. Baik, kemudian kita akan masuk ke materi. Untuk diat ini atau restitusi ini, yang akan kita bahas adalah pertama tentang pengertiannya, mungkin nanti pengertian itu apa dia, kemudian macam-macam daripada diat. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pokoknya, yaitu tentang masalah diat, karena ini berkaitan dengan pembunuhan atau jinayah. Jinayah di sini adalah pembunuhan, apa yang dikatakan oleh Abu Suja dalam kitabnya, bahwa di sana pembunuhan ada 3 macam seperti yang kita jelaskan kemarin. Namun kita tidak mengapa sedikit untuk mereview ya, atau memurojaah sejenak tentang masalah pembunuhan, karena hal ini berkaitan dengan masalah diat. Baik, kemarin kita sudah singgung tentang masalah pembunuhan, bahwa Abu Suja mengatakan dalam kitabnya pembunuhan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, yang ini ya. Yang pertama adalah yang merah ini adalah amdu mahot atau al-qasd. Di sini mudahnya adalah sengaja. Qasdu itu sengaja ya. Amat juga sengaja. Warna merah ini menunjukkan bahwasannya titik berat dari jenis pembunuhan yang ada, karena sengaja. Orang sengaja membunuh. Ciri-cirinya adalah, kalian lihat di sini niat, ada niat ya. Kemudian ada alat. Niat di sini adalah punya kesengajaan, punya tujuan memang ingin membunuh atau ingin memukul, punya rencana dan seterusnya. Itu ada niat, ada keinginan untuk membunuh. Kemudian disertai dengan alat. Alat di sini ya tentunya alat yang biasa digunakan, atau alat yang bisa untuk membunuh. Entah pisau, entah tembak, entah alat yang lainnya yang secara kebiasaan atau secara urfnya adalah itu bisa membunuh. Itu di sini saya katakan alat saja. Nah, di sini jenis pembunuhan adalah pembunuhan sengaja. Kalau dia sengaja untuk ada niat untuk membunuh dan alatnya juga bisa membunuh, maka masuknya adalah termasuk pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang berat ya. Nah, di sini seandainya keluarga si korban itu dia memaafkan kepada si pembunuh ini misalnya, berarti ini nanti dia harus membayar diat, harus membayar ganti rugi. Jenisnya apa? Yaitu mughalladah. Jadi bagi pembunuh yang sengaja ini, kalau dimaafkan oleh keluarganya si korban, maka dia harus membayar ganti rugi. Ganti ruginya yaitu jenisnya adalah mughalladah, yang berat. Nanti akan dijelaskan berapa besarnya kalau diat itu mughalladah. Di sini yang penting adalah kalian mungkin bisa untuk mudah mengingat ya. Jadi ada rumusnya mungkin. Kalau ini ada misalkan semacam niat, kemudian ada alatnya, maka itu masuknya adalah
mughalladh atau pembunuhan yang sengaja. Yang kedua adalah yang warna kuning atau warna hijau dulu ya. Warna kuning ini adalah setengah-tengah. Maksudnya kadar daripada pembunuhan ini agak sedikit lebih rendah dibandingkan yang pertama, namun juga tergolong masih berat. Dari sisi mana? Dari segi diyatnya. Baik, kita ulas sejenak. Untuk yang kuning, untuk yang amdul khoto, ini amdul khoto, di sana ada istilah lain dalam buku yang lain ya, disebutkan syibhul amdi atau khotoul amdi, atau ya kalau bahasa kita mungkin seperti sengaja atau setengah sengaja, atau ya yang mudah ya mungkin seperti sengaja ya. Dikatakan sengaja seolah-olah kayak enggak, tetapi kalau enggak juga sengaja gitu. Jadi tengah-tengah antara yang sengaja dan antara yang tidak sengaja, sebetulnya seperti itu. Bagaimana kriterianya atau ciri-cirinya yang mungkin bisa kita pahami dengan mudah adalah, pertama itu sebetulnya ada niat membunuh ya, atau niat sebetulnya di sini adalah terkadang yang dimaksud itu bukan niat membunuh secara langsung, terkadang seperti itu, tetapi di situ adalah ada niat untuk membunuh. Namun di situ tidak disertai dengan alat yang bisa untuk membunuh. Misalnya apa di sini? Orang yang melempar ya, misalkan gini, orang niat melempar batu ya, mungkin batu kecil, mungkin bermain ya, misalnya dengan anak-anak atau dengan itu kita lempar-lemparan gitu, entah apa yang dipegang itu dilemparkan pada orang tersebut, kena. Namun bendanya ini yang dibuat ngelempar itu sebetulnya tidak bisa membunuh sebetulnya. Misalkan entah batu kecil atau entah kita bermain candaan penghapus misalkan di sekolah gitu kan. Tapi qadar Allah, misalkan kita lempar ke anaknya atau kita pas marah-marah mungkin ya, terkena qadar Allah dia sampai seperti itu. Padahal kalau dilihat dari alatnya itu sebetulnya adalah tidak mungkin bisa membunuh sebetulnya seperti itu. Namun Allah ya menentukan, sudah takdirnya mungkin gitu ya. Atau ketika kita, kalau ceritanya katanya di Palestina ya, orang-orang Palestina dia melempari batu ya, misalkan Allah menghendaki tentara misalkan musuhnya itu dia terkena lemparan batu itu meninggal, mungkin seperti itu gambarannya mungkin. Jadi dari segi alatnya itu sebetulnya tidak membunuh, namun dia juga niat untuk ya membunuh, entah melempar atau bagaimana ya, tetapi dia sampai meninggal. Maka ini tergolong adalah seperti sengaja. Atau mungkin kalau misalkan apalagi seseorang misalkan bercanda atau mungkin kena hukuman atau apa, dia ditonjok misalkan, sekali dipukul misalkan, sepertinya kayak memar tapi tidak memar, tapi berikutnya lagi misalkan terulang lagi, misalkan kena pukulan lagi, itu kan sengaja kan, sebenarnya sengaja untuk memukul. Kemudian hari ketiganya misalkan dipukul lagi, kemudian lama-kelamaan jarak 3 hari mungkin setelah itu dia merasakan badan mungkin sudah terasa tidak enak, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata di sana entah dicek itu ada akibatnya fatal gitu istilahnya, karena sebab itu tadi pukulan atau memar atau gimana yang dia menyebabkan meninggal dunia. Kalau dilihat dari alatnya ini sebetulnya adalah ya mungkin pukulan biasa ya, itunya pukulan biasa, artinya tidak secara akal logika itu mungkin juga tidak membunuh, tetapi dari segi niatan dia juga
memukul, membunuh sengaja gitu. Nah, ini tergolong adalah amdul khoto, seperti sengaja. Seperti sengaja. Maka dari itu jika misalnya keluarganya dia memaafkan juga, keluarga memaafkan. Di sini tidak ada kisos ya, maaf. Tidak ada kisos, namun di sini adalah dapat denda atau diat yang jenisnya adalah termasuk mughaladhah. Namun mughaladhah di sini yang berat di sini masih ada masa tenggang selama 3 tahun. Jadi bisa diangsur selama 3 tahun. Nah, ini termasuk diat yang mughaladhah. Namun berbeda dengan diat yang pertama, mughaladhahnya kalau yang sengaja, yang benar-benar membunuh sengaja dengan alat yang bisa membunuh, maka mughaladhah atau diatnya itu diambil langsung, spontan. Jadi secara kamilah ya, seluruh tanpa harus cicil-cicilan. Namun kalau untuk pembunuhan yang seperti sengaja ini, maka dibolehkan atau diberi masa tenggang selama 3 tahun. Ini yang jenis pembunuhan antara sengaja dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan yang tidak sengaja atau kesalahan, ada kesalahan. Jadi ya benar-benar tidak sengaja gitu. Di sini adalah khotok makhot atau adamul qasdi ya, kebalikan daripada yang pertama. Untuk pembunuhan yang tidak sengaja ya secara secara logikanya adalah ya dia tidak ada niatan. Dia tidak ada niatan untuk membunuh, dan juga alatnya ini bisa kemungkinan bisa membunuh atau kemungkinan juga tidak bisa membunuh. Misalkan kalau tidak sengaja seseorang tapi alatnya membunuh ya, misalkan saya memburu hewan buruan dengan senjata atau mungkin dengan panah ya, misalkan dengan tombak, itu secara alatnya juga tergolong adalah bisa membunuh. Namun dia niatnya itu bukan untuk membunuh orang, tetapi memburu buruan, entah di hutan gitu kan. Ketika dia lemparkan panahnya, anak panahnya atau tombaknya nyasar gitu, tidak sengaja nyasar kepada ada orang di sana. Nah, alam. Jadi di sini adalah kategorinya adalah tidak sengaja. Saya tidak sengaja. Karena saya tidak sengaja, karena saya tidak membunuh orang, tapi saya adalah memburu buruan. Ternyata anak panahnya itu dia beloknya ke arah orang misalkan seperti itu. Maka ini tidak sengaja. Kalau dilihat dari segi alatnya ya, mungkin membunuh, atau mungkin juga bisa alatnya tidak membunuh ya. Ya kita tidak sengaja misalkan melempar batu misalkan, atau melempar kemudian alatnya juga batu misalkan juga tidak membunuh, kita lempar asal-asalan, entah kenapa ya, kok saya ngelempar ke sana, ke arah sana, ternyata mengenai orang di sana dan meninggal misalkan. Maka ini juga tidak dikatakan juga tidak sengaja. Yang penting adalah dia tidak ada niatan untuk membunuh orang atau melempar orang dengan cara membunuh. Baik, di sini kalau kategorinya adalah tidak sengaja, maka dia juga dikenai dengan denda. Tapi dendanya di sini adalah tergolong yang mukhaffafah, yang dendanya ringan. Walaupun ringan ya, seringan-ringannya denda, tetapi juga tetap berat juga menurut kita, menurut ukuran itu. Dan juga dendanya ini bisa diangsur selama 3 tahun atau diberi waktu jatuh temponya 3 tahun. Baik. Jadi semua jenis pembunuhan ini ada dendanya ya. Semua jenis pembunuhan ini ada dendanya. Sebenarnya ada satu yang dia gantinya bukan dia sebetulnya adalah dikisos, namun karena keluarganya memaafkan sehingga dia diganti dengan diat, yaitu pembunuhan
sengaja ya, atau jenis yang pembunuhan yang pertama. Baik, itu mengingat kembali tentang masalah macam-macam pembunuhan yang ada 3 macam yang telah dijelaskan oleh Abu Suja. Baik. Nah, sekarang kita memasuki tentang definisi daripada diyat. Apa definisi diyat? Sebetulnya dari beberapa definisi ta'rif yang disampaikan oleh mazhab ya, sebenarnya adalah sama. Baik. Ini ada yang terhapus atau baik, ada yang kelewatan. Baik, dikatakan kalau dalam catatan footnote-nya di matan Abu Suja itu, diyat secara bahasa dan istilah ya, nanti secara bahasa adalah ini, min wadaitu al-qatila idan dafa'tu diyatahu. Dari kata saya ya memberikan ganti kepada orang yang terbunuh atau si korbannya, al-qatil ini yang terbunuh, jadi saya membayar yaitu gantinya. Dia tahu saya dafa'tu, dia tahu saya mengganti diyatnya atau mengganti ganti rugi, memberikan kompensasinya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah ya, ini ismun lil malil wajib bil jinayah ala hurin fi nafsin au torfin. Sebutan nama bagi harta yang wajib diberikan bagi kriminal, orang yang melakukan pembunuhan atas orang yang merdeka ya, sebagai ganti daripada jiwanya atau anggota tubuhnya. Baik, di sana diyat itu sebetulnya ada 2, ada diyat, ada ars. Kalau dalam buku yang lain disebutkan itu ars. Bedanya apa? Kalau diyat ini sebetulnya berkaitan dengan diyat yang sempurna atau ganti kompensasi yang sifatnya itu adalah keseluruhan utuh. Namun kalau kompensasi ini atau yang ganti rugi ini jenisnya berbeda, entah lebih sedikit atau bagaimana, itu dinamakan ars. Ke dalam buku yang lainnya ars. Baik. Di sini mazhab Hanafi sebetulnya juga hampir sama, karena di sini tulisannya tidak kelihatan ya, atau mungkin saya lupa. Kemudian dalam mazhab Maliki disebutkan adalah mal yajib biqatli adamiyin hurin iwadon an damihi. Harta yang wajib bagi pembunuhan Adam yang merdeka ya, sebagai ganti daripada darahnya. Sebetulnya sama, dari pengertian yang ada sesuatu kewajiban atau ya harta. Di sini harta adalah sesuatu yang berguna ya, bukan kita gantinya itu bukan masalah sesuatu yang tidak berguna, tetapi harta yang berguna yang bisa diberikan yang sepadan kepada si korbannya. Dan mazhab Al-Hambali juga menyebutkan bahwasanya diyat itu juga apa? Mal al-mu'addi ila majniyin alaihi, ya harta yang diberikan kepada si korban, awalihi bisababi jinayah, atau keluarganya karena sebab pembunuhan. Jadi semua harta, jenis harta yang diberikan kepada si korban itu adalah diyat, yaitu kompensasi ya. Baik, ini pengertian daripada diyat dari seluruh mazhab. Atau mazhab Hanafi di sini saya tidak tertera, saya lupa. Baik, tidak mengapa, tapi intinya adalah sama sebetulnya definisinya, walaupun takbirnya atau susunannya itu berbeda, tetapi adalah tujuannya adalah memberikan sesuatu, memberikan harta kepada si korban. Baik. Kemudian macam-macamnya. Ini, macam-macamnya. Diyat ala dzarba ini. Diyat ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah mughaladzah, kemudian mukhafafah. Mughaladzah dan mukhafafah, berat dan ringan. Seringan-ringannya diyat ini juga tergolong berat juga. Berapa
jumlah yang harus dibayar jika tergolong adalah denda yang berat, dan berapa jumlah yang harus dibayar ketika dia masuk kepada dendanya itu adalah mukhaffafah. Baik, di sini disebutkan kalau yang mughalladhah, yang berat itu adalah jumlahnya itu 100 ekor unta, mi'ah minal ibil, 100 ekor unta. Dengan rincian ini, dengan rincian ya. Kalau mungkin disuruh kamu harus membayar 100 ekor unta secara mutlak, ya mungkin orang kan bebas, terserah, entah kecil, jumlahnya 100 atau campur-campur kan seperti itu. Nah, kalau di sini itu rinci lagi, artinya ya seolah-olah berat juga ya mencari misalkan ekor unta yang seperti ini dan seperti itu, ya memang harus ditanggung karena itulah mungkin termasuk keadilan orang ya, keadilan Allah memberikan jatuhan hukuman bagi orang yang membunuh, karena jiwa manusia itu adalah dilindungi, Allah menjaganya, Allah menjamin, seharusnya seperti itu. Jadi tidak boleh asal seseorang itu berani atau menumpahkan darah kepada orang yang tidak bersalah. Kalau dilihat dari rinciannya, untuk diat yang berat ini adalah yang pertama, misalkan di sini salah sunnah hiqqah. Jadi unta yang berusia hiqqah di sini adalah allati dakhalat fi sana rabiah. Jadi unta yang sudah sempurna usianya 3 tahun dan masuk di tahun keempat. Artinya al hiqqah itu adalah unta yang berusia 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun itu hiqqah. Kira-kira kalau kita mencari hewan ternak atau sejenis unta yang usianya 3 tahun kan berarti kan, dan ini jumlahnya 30 ya. Berarti kita ngasih tanda ya ketika lahirnya unta itu. Yang kita di sini misalkan punya sapi saja, mungkin saya tidak tahu ya usia sapi ini berapa. Mungkin orang yang punya sapi mungkin bisa ngasih tanda ya, oh ini lahirnya tanggal sekian, tanggal lahirnya. Berarti tahun depan tuh nanti ada ulang tahunnya sapi gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Jadi kalau sapi dikasih tanda, misalkan 100 ekor sapi, 100 ekor sapi. Berarti sapi yang usianya 3 tahun misalkan, kira-kira ya sudah cukup besar ya, 3 tahun. Nah ini unta usianya 3 tahun. Kemudian yang kedua, pertama 30 hiqqah, 30 yang usianya 3 tahun. Yang kedua adalah salah sunnah jada'ah. Jada'ah adalah allati istakmalat sana rabiah wa dakhalat fil khamisah. Dia yang usianya sudah genap 4 tahun dan masuk 5 tahun. Artinya dia sudah 4 tahun, sudah selesai sudah sempurna 4 tahun, sudah genap 4 tahun, masuk di tahun yang kelima. Jadi usianya itu berurutan ya, hiqqah kemudian jada'ah. Kemudian 30 ya, tadi 30 hiqqah dengan 30 jada'ah menjadi 60 ekor unta. Kemudian yang sisanya 40 ini adalah arbauna khalifah atau khilfah. Apa itu khilfah atau khalifah? Unta yang hamil. Hiyal hamil. Jadi unta yang sudah hamil. Terserah, pokoknya penting untanya hamil. 40 ekor unta yang hamil. Coba kalau kita misalkan mencari seperti itu kan juga sapi saja misalkan sekampung yang punya sapi 40 sapi hamil siapa? Misalkan saya beli buat denda misalkan. Kira-kira seperti itu juga bagaimana kita misalkan membayangkan seperti itu kan? Mengganti jiwa seseorang misalkan seperti itu, 100 ekor unta. Anggap saja misalkan kalau kita taksirkan mungkin ya, kalau semurah-murahnya unta mungkin 20 juta misalkan. Kalau 100 ekor unta jadi berapa? 2 miliar. Kalau itu mungkin harga terendah ya, misalkan harga
unta itu juga lumayan mahal mungkin dibandingkan dengan sapi. Kalau sapi saja kemarin yang korban, ketika korban Idul Adha itu dapat yang harga di bawah 20 juta saja, ya kelihatan cukup, tapi juga kecil dibandingkan dengan yang di atas 20 itu 20 juta. Baik, ini yang jenisnya adalah diat yang muwalado, 100 ekor unta terbagi menjadi 30 hikoh yang usia untanya 3 tahun, kemudian 30 jada'ah yang usianya 4 tahun, dan yang 40 ini adalah yang sudah hamil. Baik, ini jenis yang muwalado. Kemudian jenis yang kedua adalah yang mukhafafah. Ini lihat nih, mukhafafah saja ini juga mi'atu minal ibil, 100 ekor unta. Padahal ini mukhafafah ya, ringan, tapi ringan juga jumlahnya 100 ekor unta. Dengan rincian adalah yang pertama isruna hikoh, jadi 20 ekor unta yang berusia 3 tahun seperti tadi ya, alati dakhalat fisana robiah, yang sudah genap 3 tahun masuk ke 4 tahun. Kemudian 20 lagi jada'ah yang usianya 4 tahun, sudah sempurna 4 tahun masuk ke 5. Ini alati istakmalat sana robiah wa dakhalat fil khamisah. Kemudian 20 jadi 40 ya. 20 lagi isruna bintu labun, misalkan 20 bintu labun ya. Alati istakmalat sana saniyah wa dakhalat fi salisah. Jadi usianya itu sudah genap 2 tahun masuk ke 3 tahun, itu bintu labun. Kemudian isruna ibnu labun, 20 yang ibnu labun. Apa? Allati atamma sanataini wa dakhala fi salisa, yang sudah genap usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Artinya ini ibnu labun ini unta yang laki-laki ya. Kalau yang bintu labun ini unta yang betina. Jadi 20 bintu labun, 20 ekor unta betina yang usianya 2 tahun, sudah genap 2 tahun. Kemudian 20 ibnu labun yang unta itu adalah termasuk jantan yang usianya sudah genap 2 tahun juga. Sudah genap 2 tahun. Kemudian satu lagi isruna bintu mahot, 20 unta betina yang mahot. Mahot adalah alati istakmalat sana ula wa dakhalat fisania, yang sudah sempurna, yang sudah genap usianya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Ini bintu mahot, jadi usianya itu sudah genap 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi totalnya sudah 100 ekor unta dengan rincian seperti itu. 20 hikoh, 20 jada'ah, kemudian 20 bintu labun, kemudian 20 ibnu labun, dan 20 lagi bintu mahot. Nah, kalau kita lihat ya, bisa nggak kita mencari seperti ini? Sepertinya susah juga ya. Misalkan sapi, tolong carikan sapi yang usianya ada yang 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Jenis sapi yang perempuan saja 2 tahun. Jenis sapi yang laki-laki misalkan yang usianya 2 tahun. Kemudian jenis sapi yang perempuan usianya 1 tahun misalkan. Kira-kira gimana ya? Berat juga ya. Walaupun ini tergolong adalah mukhafafah diatnya. Namun dalam seolah dalam kita ya, saya sendiri juga membayangkan betapa beratnya juga untuk mengganti membuat apa namanya, membayar diatnya ini ya, mau tidak mau seperti itu, karena dengan sebanyak ini maka menghilangkan nyawa juga lebih mahal lagi gitu, karena jiwa seseorang sekali saja gitu kan, tidak mungkin kita belilah, tidak mungkin kita bisa mencarinya kalau sudah jiwa kita sudah tidak ada. Baik, jadi ini adalah apa namanya, jenis-jenis diat yang ada atau kompensasi ya, yang harus dibayar bagi pembunuhan. Baik, tadi kita lihat dari uraian dari pembunuhan tadi ya.
dari 3 kelompok pembunuhan itu kan ada diatnya, ada yang muwaladah, ada yang mukhafafah. Yang diatnya termasuk berat adalah pembunuhan sengaja, dan dia dimaafkan karena tidak dikisos, sehingga dia membayar diat yang berat, itu pembunuhan yang sengaja. Kemudian yang bentuk pembunuhan yang kedua dan ketiga ini, baik itu seperti sengaja ataupun pembunuhan yang tidak sengaja, dia terkena diat. Dia terkena diat. Kalau dia jenisnya pembunuhan seperti sengaja, maka dia diatnya juga berat, tetapi bisa dikasih waktu selama 3 tahun. Tetapi kalau pembunuhan yang tidak sengaja, maka dia terkena diat yang ringan, diberi waktu juga masanya selama 3 tahun. 3 tahun berarti dari semua jenis pembunuhan itu ada diatnya, yang muwaladah dan ada yang mukhafafah. Yang muwaladah berarti ada 2 ya, dari pembunuhan sengaja sama seperti sengaja. Yang mukhafafah dari pembunuhan yang tidak sengaja. Baik, itu ya. Adapun nanti ganti daripada diat dan masalah diat yang lainnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, saya kira dari penjelasan diat ini dan kaitannya dengan pembunuhan yang kemarin, insyaallah bisa kita fahami bersama-sama. Mungkin cukup di situ aja ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan daripada pembahasan mungkin gantinya diat itu apa, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan diat yang lainnya itu juga masih ada. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tidak ada yang bertanya, saya langsung aja mungkin saya tutup. Apa Ustaz? Baik, satu aja ya. Boleh bertanya Ustaz? Tafadhol. Nah, ini masalah yang materi minggu kemarin Ustaz. Misalnya ada kasus dalam pertandingan bela diri atau tinju, Iya. nah, terus ada yang mati, itu masuk ke hukum apa? Pembunuhan yang mana Ustaz? Sengaja Sama dengan yang ini Ustaz, yang unta ini. Kalau untuk yang jenis hikoh, jaza'ah, itu lebih ke unta betina atau unta jantan atau bebas Ustaz? Ustaz. Yang hikoh yang usianya 3 tahun ya. Baik, karena tidak dirinci, artinya tidak dibatasi secara mutlak. Yang penting adalah usianya 3 tahun, misalkan hikoh, ya sudah 3 tahun. Kalau yang tadi kan ada perbedaan antara bintu labun dan ibnu labun yang usianya 2 tahun. 2 tahun yang untuk perempuan, 2 tahun yang jenisnya jantan dan betina gitu kan, beda-beda aja sudah. Berarti kalau secara mutlak ya seperti itu. Jadi kalau ditilahkan hikoh ya hikoh, tidak harus laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk masalah dalam bela diri ya, kemudian gulat, kemudian dia sabung misalkan, seperti itu, kayak berantem beneran atau perang-perangan, itu masuknya ke, kalau saya sih seperti sengaja ya. Seperti sengaja atau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja karena dari segi niatnya ya, dari segi niatnya itu sebenarnya adalah sudah sengaja untuk ya mengalahkan lawannya ya, mengalahkan lawannya. Tetapi mungkin sebenarnya adalah aturannya memang kalau dalam bela diri itu mungkin kan seharusnya tidak sampai cedera atau sampai tidak apa ya. Namun kalau sampai kelewatan ya, dan aturan sudah ada, namun wallahu alam misalkan dia kelewatan batas, akhirnya walaupun kena sedikit misalnya tiba-tiba meninggal misalkan, ya maksudnya kepada tidak sengaja ya, tidak sengaja. Soalnya antara dia niatan dia itu mengalahkan lawannya itu bagaimana gitu, bagaimana, apakah kalau dilihat dari segi alatnya sih
ya tidak masuk sengaja, tapi dari segi niatnya mungkin dia ingin mengalahkan, ingin membanting, ingin membunuh atau merobohkan, tiba-tiba ternyata dia adalah lawannya itu sampai meninggal dunia, kalah. Nah, mungkin ini maksudnya adalah kategori adalah seperti sengaja, karena sudah berhadapan langsung ya. Kalau yang tidak sengaja itu kan gambarannya adalah dia sebenarnya tidak, sasarannya itu apa yang dituju itu kena orang lain gitu, itu namanya tidak sengaja. Kalau seperti bergulat itu kan, misalkan saya bergulat dengan si A, tiba-tiba yang orang lain kena, nggak sengaja, itu baru nggak sengaja. Tapi kalau dia berhadapan secara langsung dan lawannya itu kalah dan sampai meninggal, perkiraan dia sepertinya adalah masuk seperti sengaja. Namun ketika kita misalkan ada duel ya, tiba-tiba terkena orang lain, terkena tamparan apa-apa gitu ya, nggak sengaja, tiba-tiba yang orang lain itu terkena itu juga meninggal misalkan, berarti maksudnya dia tidak sengaja. Jadi karena ada niatan ingin mengalahkan lawannya, walaupun dia secara alatnya itu adalah tidak membunuh, namun ada semacam kayak ada niatan itu untuk mengalahkan dia, maksudnya adalah seperti sengaja. Baik, jika ada kurang lebihnya ataupun ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.